penjualan bahan baku pancong yang pada bulan Oktober 2025. Di sini ada laporan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik, tapi disatukan. Nah, yang pertama yaitu untuk dalam satu hari, pada tanggal 1, yaitu satu kali adonan sebanyak 6 menghasilkan 65 pieces. Yang pertama yang digunakan yaitu tepung terigu dengan 2 kg dengan harga per kilonya itu Rp15.000 dan totalnya itu sebanyak Rp30.000. Di sini ada gula pasir digunakan 1.400 gram dengan harganya Rp8.000 dan totalnya Rp8.000, dan telur 18 butir dengan harga per butirnya yaitu Rp2.000 sehingga totalnya Rp36.000. Demikian juga selanjutnya, dan total bahan baku yang digunakan per hari yaitu sebanyak Rp313.050 dan total penjualan per bulan dikali dengan 26 menjadi Rp8.139.300. Itu laporan penjualan. Dalam laporan penjualan kita akan mengetahui varian apa saja yang terjual, harga per varian dan total yang terjual, dan dengan topping dan total penjualan per varian per hari, per minggu, dan per bulan. Nah, pada tanggal 1 terjual ada 6 jenis varian dengan jumlahnya di sini yaitu 17 coklat dengan harga Rp10.000 per pieces, yang dimana berarti ada Rp170.000. Tapi ada tambahannya yaitu dengan topping, 2 dengan membeli topping Oreo dengan harga per toppingnya yaitu Rp3.000, 6 dengan topping keju dengan harga per variannya Rp3.000, dan 2 dengan topping almond harga per variannya itu Rp4.000, sehingga total penjualan coklat pada tanggal 1 yaitu Rp202.000. Begitu juga selanjutnya keju susu, coklat muffin, tiramisu, green tea, dan biskop lotus, sehingga penjualan pada tanggal 1 yaitu Rp810.000. Nah, pada bulan Oktober yaitu direkap terjual sebanyak 1.412 pieces dengan total penjualan yaitu Rp16.299.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penjualan per varian. Pertama kita klik dulu di menu, lalu kita klik di bagian laporan penjualan per varian. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Laporan penjualan per varian adalah rekapitulasi penjualan tiap-tiap varian yang ada di Pancong Yang selama bulan Oktober 2025. Nah, tampilan seperti ini tuh, dia misalnya per varian coklat, kita minta coklat, maka dia akan mengeluarkan nih seluruh penjualan coklat yang ada di selama bulan Oktober 2025. Jika kita minta keju susu, maka akan muncul tampilan keju susu semua. Nah, di sini kita juga bisa melihat, misalnya varian coklat, di tanggal 1 varian coklat ini terjual 202.000, tanggal 2 ada 56.000. Nah, kita juga bisa melihat total keseluruhan terjual selama bulan Oktober adalah 3.349.000. Untuk varian lain seperti keju susu, di sini ada dalam satu bulan keju susu terjual 2.909.000. Untuk coklat muffin terjual 3.506.000. Untuk tiramisu terjual 2.583.000. Untuk green tea terjual 1.038.000. Untuk biskop lotus, ini merupakan varian yang langka jarang dibeli sama orang, terjual 234.000. Ini adalah misi susu, terjual 1.008.000. Sini ada blueberry, terjual 271.000. Di sini ada cappuccino, terjual 374.000. Ada juga terakhir taro, terjual 451.000. Selanjutnya kita laporan laba rugi. Kita klik di menu, kita klik laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah seperti pada umumnya laporan laba rugi. Pertama kita ada penjualan. Penjualan ini dihasilkan dari laporan penjualan sebelumnya. Lalu di sini ada harga pokok penjualan, terdiri dari pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku selama 1 bulan itu ada 8.139.300. Untuk sisa persediaan akhir itu kita tidak memiliki persediaan akhir karena bahan habis. Sehingga harga pokok penjualannya itu adalah 8.139.300. Untuk mencari laba kotornya yaitu penjualan dikurang harga pokok penjualan 16.299.000 dikurang 8.139.300, sehingga laba kotornya adalah 8.159.700. Lalu ada beban gaji selama 1 bulan itu ada 1.700.000, beban sewa listrik dan air itu ada 800.000, sehingga total beban kita ada 2.500.000. Laba kotor dikurang total beban menghasilkan laba, yaitu 8.159.700 dikurang 2.500.000 menghasilkan laba bersih 5.659.700. Selanjutnya buku kas, kita buka di tampilan menu. Nah, berikut adalah tampilan buku kas Pancong Yang selama bulan Oktober 2025. Pancong Yang memiliki saldo awal sebesar 5.310.000. Lalu, pada tanggal 1 Oktober 2025, Pancong Yang melakukan pembelian bahan baku sebesar Rp1.878.300 untuk belanja selama 6 hari dan mengurangi saldo menjadi Rp3.431.700. Pada tanggal yang sama, Pancong Yang melakukan penjualan dan mendapatkan uang kas sebesar Rp810.000 sehingga menambah saldo. Lalu pada tanggal 2, Pancong Yang melakukan penjualan
dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp587.000 dan menambah saldo kas. Lalu pada tanggal 3, Pancong Yang melakukan penjualan dan mendapatkan Rp766.000 sehingga menambah saldo kas. Pada tanggal 4, Pancong Yang melakukan penjualan dan menghasilkan Rp384.000 yang menambah uang kas. Tanggal 6, melakukan penjualan dan mendapatkan uang kas sebesar Rp474.000 dan menambah saldo kas. Pada tanggal 7, melakukan lagi penjualan sebesar dan mendapatkan uang sebesar Rp599.000 dan menambah saldo kas. Pada tanggal 8 Oktober, Pancong Yang melakukan lagi nih pembelian bahan baku sebesar Rp1.565.250 untuk 5 hari penjualan. Nah, sehingga mengurangi saldo kas lagi nih. Di tanggal yang sama, melakukan penjualan, menambah saldo kas sebesar Rp716.000. Lalu di tanggal 9-nya melakukan penjualan dan menambah saldo kas lagi Rp487.000 di sini. Di tanggal 10 melakukan penjualan lagi dan menambah saldo kas sebesar Rp702.000. Lalu di tanggal 13 melakukan penjualan lagi sebesar Rp516.000 ditambah di sini. Lalu di tanggal 14 melakukan penjualan lagi dan mendapatkan Rp585.000. Nah, di sini. Setelah itu di tanggal 15 Oktober melakukan pembelian bahan baku lagi sebesar Rp1.878.300 mengurangi saldo kas. Lalu di tanggal yang sama melakukan penjualan bertambah Rp766.000, tanggal 15 melakukan penjualan bertambah Rp707.000, di tanggal 17 melakukan penjualan bertambah Rp738.000, di tanggal 18 melakukan penjualan bertambah Rp364.000, di tanggal 20 melakukan penjualan bertambah Rp700.000, di tanggal 21 melakukan penjualan bertambah Rp657.000. Nah, di tanggal 21 Oktober ini, Pancong Yang melakukan pembayaran sewa sebesar Rp800.000 sehingga mengurangi saldo kas. Lalu di tanggal 21 Oktober, Pancong Yang membayar gaji karyawan sehingga mengurangi saldo kas sebesar Rp1.700.000. Di tanggal 22, Pancong Yang melakukan lagi pembelian bahan baku sebesar Rp1.252.200 sehingga mengurangi buku kas. Lalu di tanggal yang sama, Pancong Yang melakukan penjualan sehingga menambah saldo kas sebesar Rp679.000. Di tanggal 23 melakukan penjualan sehingga menambah saldo kas sebesar Rp676.000. Di tanggal 24 melakukan penjualan sehingga menambah saldo kas sebesar Rp524.000. Di tanggal 25 melakukan penjualan sehingga menambah saldo kas sebesar Rp653.000. Di tanggal 27 Oktober melakukan pembelian bahan baku lagi sebesar Rp1.565.250 sehingga mengurangi saldo kas. Lalu di tanggal yang sama melakukan penjualan lagi sebesar Rp734.000 yang akan menambah saldo kas. Di tanggal 28 melakukan penjualan bertambah Rp572.000. Di tanggal 29 melakukan penjualan bertambah sebesar Rp679.000. Di tanggal 30 melakukan penjualan bertambah Rp502.000. Di tanggal 31 Oktober melakukan penjualan dan menambah saldo kas sebesar Rp722.000. Total untuk pembelian bahan baku aja dalam 1 bulan itu ada Rp8.139.300. Jumlah pembayaran tetap ada Rp2.500.000. Jumlah penjualan ada Rp16.299.000 dan sisa kas ada Rp10.969.700. Pertama, laporan perubahan aktivitas di awal periode yaitu 1 Oktober 2025, UMKM Pancong Yang memiliki modal awal sebesar Rp11.445.000. Modal ini berasal dari setoran awal pemilik usaha saat memulai kegiatan usaha. Setelah periode berjalan, usaha memperoleh laba sebesar Rp5.659.700. Laba ini diambil langsung dari laporan laba rugi yang merupakan hasil dari penjualan dikurangi seluruh beban usaha. Pada periode ini tidak terdapat drive atau pengambilan pribadi oleh pemilik, sehingga nilainya 0. Karena tidak ada penambahan modal lain dan tidak ada drive, maka kenaikan modal hanya berasal dari laba usaha sebesar Rp5.659.700, sehingga modal akhir per 31 Oktober 2025 menjadi Rp17.104.700. Di sini laporan posisi keuangan. Aset lancar berasal dari kas yaitu sebesar Rp10.969.700. Di sini ada aset tetap yaitu ada boot sebesar Rp4.500.000, kompor gas sebesar Rp200.000, tabung gas sebesar Rp200.000, cetakan pancong Rp750.000, botol topping Rp160.000, keranjang Rp40.000, sendok cetakan Rp100.000, kursi Rp120.000, timbangan Rp65.000. Jadi total aset tetapnya yaitu Rp6.135.000. Jadi total semua aset di sini yaitu Rp17.104.700 yang berasal dari aset lancar ditambah aset tetap. Di sini ada liabilitas. Total liabilitas di sini berasal dari modal sebesar Rp11.445.000, laba periode berjalan sebesar Rp5.659.700, dan di sini ditambah aja yaitu total ekuitasnya jadi Rp17.104.700. Dan di sini adalah liabilitas tambah ekuitas yaitu Rp17.104.700 karena di sini ekuitasnya nggak ada 0.